Semua, perkenalkan aku Aulia, aku dari Antropologi UNER. Kali ini aku akan membahas tentang strategi pelaku UMKM dalam mengatasi perekonomian selama masa pandemi. Sekarang ini, pandemi COVID-19 membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada bidang perekonomian di sektor UMKM. Setiap harinya, perkembangan pasien COVID-19 semakin bertambah. Hal itu menyebabkan pemerintah membuat peraturan untuk melockdown beberapa wilayah. Dampak dari lockdown tersebut membuat banyak perusahaan atau bidang usaha yang melakukan PHK kepada karyawan-karyawannya untuk mengurangi kerugiannya. Selain itu, ada juga beberapa perusahaan atau bidang usaha kecil yang mengalami kebangkrutan. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan adanya pergeseran dan perubahan pola konsumerisme masyarakat. Contohnya yang pertama yaitu masyarakat menjadi lebih hemat dalam melakukan pembelian. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih was-was untuk melakukan pembelian dan menggunakan jasa yaitu sesuai yang tidak dikenalnya. Dan yang ketiga, masyarakat menjadi lebih malas keluar rumah. Nah, dari perubahan pola perilaku tersebut membuat sosial media menjadi alat perantara untuk melakukan jual beli. Selain perilaku konsumerisme yang berubah, ada juga kesulitan yang dialami oleh UMKM. Yang pertama yaitu adanya penurunan karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Yang kedua, kesulitan dalam hal perputaran modal yang berhubungan dengan pendapatan yang menurun. Yang ketiga, adanya hambatan distribusi produk karena pembatasan wilayah-wilayah tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya kesulitan dalam mencari bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri yang lain. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pelaku UMKM harus melakukan beberapa strategi. Yang pertama yaitu pelaku UMKM harus melek teknologi, dalam artian ini harus bisa menggunakan media sosial sebagai cara pemasarannya karena pada pandemi ini semua orang dianjurkan untuk berada di rumah dan segala sesuatunya melakukan media sosial. Dan yang kedua, merencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya yang tidak penting. Dan yang ketiga, selalu memperhatikan kondisi stok barang. Ada dua contoh kasus terkait bagaimana pelaku UMKM mempertahankan perekonomiannya selama masa pandemi. Yang pertama yaitu berita yang dilansir oleh okzone.com pada tanggal 18 April 2020 memaparkan bahwa ada sebuah pengusaha yang bernama Karna. Pengusaha ini pada bidang manufaktur dan mengalihkannya dengan berjualan sembako di lingkungan sekitar rumahnya. Selain itu, Karna juga mengistirahatkan para karyawannya karena adanya sepi orderan. Hal tersebut dilakukan Karna untuk mengurangi kerugiannya. Berita yang kedua yaitu terkait bidang usaha makanan yang dipaparkan oleh okzone.com pada tanggal 23 Juni 2020. Tulisan ini memaparkan dalam mempertahankan usahanya, Pak Bambang Indro selaku pedagang nasi pecel di Jalan Kaliurang, Yogyakarta, mengurangi jumlah karyawan yang ada pada warungnya. Selain itu, untuk menangani omset yang merosot,
Pak Bambang juga melakukan penjualan online yang bersinergi dengan para driver ojek online. Beliau membuat inovasi baru dalam sambal pecelnya, yaitu dalam bentuk kemasan dalam berbagai ukuran, sehingga sambal pecel tersebut dapat dimakan di rumah. Dalam membuat strategi, pengusaha atau pelaku UMKM selalu menggunakan pikiran yang rasional. Hal ini cocok dengan teori rasional yang dipaparkan oleh Samuel L. Popkin. Teori rasional yang dipaparkan oleh Samuel L. Popkin lebih mengutamakan pikiran yang rasional atau kenyataan, dan segala keputusan yang dipilih selalu memiliki sisi negatif dan sisi positifnya. Konsep dari teori Samuel L. Popkin ini memegang teguh perihal disiplin menuju hal untuk mencapai keuntungan yang banyak. Dalam pandangan ekonomi rasional, pengusaha selalu berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga kerugian akan diminimalisir sebaik mungkin dengan cara menghapuskan atau menyingkirkan hambatan-hambatannya. Dan pengusaha yang memiliki pemikiran rasional ini akan selalu membuat dan melakukan strategi-strategi pemasaran dengan berbagai cara agar sampai kepada keuntungan yang besar. Berdasarkan kasus-kasus dari Autism.com tadi yang terkait strategi mempertahankan bidang usaha sebagian besar berhubungan dengan teori rasional, yang mana pelaku usaha melakukan segala cara yang rasional untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan meminimalisir kerugian. Contoh dari pemikiran rasional tersebut dapat dilihat dari sikap pelaku usaha yang lebih memilih membuat usaha yang baru, yaitu berjualan sembako di sekitar lingkungan rumahnya, karena produksi di bidang manufakturnya terhambat oleh sepinya permintaan dan terhambat oleh distribusi produk. Nah, di sini pelaku usaha tersebut mengubah usaha lantaran tidak mau rugi. Dengan menjual sembako, dia bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan cukup meskipun tidak terlalu banyak. Alasan karena mengalihkan usahanya dengan jualan sembako karena di daerah beliau sedang terjadi cycle distancing dan terjadi lockdown yang mengharuskan masyarakat untuk stay at home, jadi beliau melihat ada keuntungan pada situasi tersebut. Kasus kedua yaitu penjual nasi pecel di Jakarta yang membuat strategi dengan mengurangi jumlah karyawan yang semula 8 menjadi 2 karyawan. Hal itu dikarenakan penjual nasi pecel yang bernama Bambang tidak mau merasa rugi, karena saat itu warung sedang mengalami penjualan yang tidak menentu dan warung mengalami sepi pengunjung. Jadi, dengan cara pengurangan karyawan tersebut dapat meminimalisir kerugian yang ada. Nah, selain itu, Pak Bambang juga merubah strategi jualannya dengan menggunakan sistem penjualan online. Beliau menggunakan para driver ojek online untuk mengantarkan pesanan pembelinya. Pak Bambang menggunakan strategi tersebut karena sekarang semuanya serba online. Jadi, Pak Bambang tidak mau kalah dan beliau juga ingin keuntungan semakin besar. Strategi lainnya yaitu Pak Bambang menambah kekreatifannya dengan membuat kemasan baru, yaitu pecel instan dengan berbagai ukuran. Terkait strategi tersebut, biarkan Pak Bambang dapat mengalami dan dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun di era pandemi ini. Jadi kesimpulannya, untuk mempertahankan usahanya dan tetap meraih keuntungan, pelaku UMKM harus bisa beradaptasi dengan menggunakan strategi. Yang pertama, pelaku UMKM harus bisa menggunakan sosial media untuk bahan promosinya. Yang kedua, pelaku UMKM harus menggunakan pemodalan ulang. Yang ketiga, pelaku UMKM harus mengecek selalu stok barang-barangnya. Dan yang terakhir, yang keempat, pelaku UMKM harus menggunakan inovasi-inovasi terbaru yang kreatif untuk melakukan promosi. Nah, jadi strategi-strategi itulah yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk bertahan selama masa pandemi.